Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranir Aini dengan NPM 19210311, Pendidikan Masyarakat 2019 kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan program dan kurikulum pendidikan masyarakat, yaitu menjelaskan tentang landasan dan asas kurikulum. Baik, langsung saja. Sebelum ke landasan dan asas, saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana pembelajaran yang terdiri dari isi dan materi-materi pelajaran yang terstruktur, terprogram, terencana dengan baik yang berkaitan dengan berbagai kegiatan dan interaksi sosial di lingkungan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam makna yang lebih luas, kurikulum adalah kumpulan seperangkat nilai yang dirancang untuk ditransformasikan kepada peserta didik, baik nilai-nilai dalam bentuk kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dengan memperoleh seperangkat nilai, pola pikir dan perilaku peserta didik akan terbentuk sesuai dengan arah dan tujuan yang sudah terformulasikan sebelumnya, yaitu kurikulum. Sedangkan pengertian kurikulum dalam pandangan modern merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah, tidak terbatas pada bidang studi dan kegiatan belajar saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan peserta didik, sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan dapat meningkat. Yang selanjutnya ada 3 landasan pengembangan kurikulum, yakni landasan filosofis, psikologis, dan landasan sosiologis teknologis. Yang pertama itu landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang mendalam, dan sophia adalah kearifan atau kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat secara harfiah dapat diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup bagi individu. Sebagai suatu landasan fundamental, filsafat memegang peranan penting dalam proses pengembangan kurikulum. Pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dengan filsafat sebagai pandangan hidup atau value system, maka dapat ditentukan mau dibawa kemana siswa yang kita didik. Yang kedua, filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Filsafat juga sebagai sistem nilai dapat dijadikan sebagai pedoman dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang keempat, melalui filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Yang selanjutnya ada asas-asas kurikulum, yaitu terdapat 4. Yang pertama ada asas filosofis yang berkaitan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan falsafah negara, yang mana pendidikan bertujuan agar peserta didik menjadi manusia yang baik, pada hakikatnya ditentukan oleh norma-norma atau nilai-nilai, cita-cita atau filsafat yang dianut oleh negara. Yang kedua ada asas psikologis yang memperhitungkan faktor anak dalam kurikulum, yang terdiri dari psikologi anak, perkembangan anak, psikologi belajar, dan bagaimana proses belajar anak. Yang pertama itu ada psikologi anak, yang mana sekolah didirikan untuk kepentingan anak, yaitu menciptakan situasi di mana anak dapat belajar untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, dilihat dari psikologi belajarnya, pendidikan di sekolah diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa anak dapat dididik, dapat dipengaruhi perilakunya, anak dapat belajar, dapat menguasai sejumlah pengetahuan, dapat mengubah sikapnya, dapat menerima norma-norma, dapat menguasai sejumlah keterampilan, sehingga pola pikir dan perilakunya dapat berubah. Belajar ternyata merupakan suatu proses yang rumit dan tidak sederhana. Yang ketiga ada asas sosiologis, yaitu berkaitan dengan keadaan masyarakat, perkembangan, dan perubahannya.
kebudayaannya, dan hasil kerja yang berupa pengetahuan. Yang keempat ada asas organisasi, yaitu memperhitungkan bentuk dan struktur bahan pelajaran yang akan disampaikan. Asas organisasi ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan, apakah disajikan dalam bentuk yang terpisah-pisah ataukah diusahakan dalam bentuk yang saling berhubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Bahan ajar yang akan disampaikan harus tersampaikan sesuai kebutuhan peserta didiknya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.